Berikutnya, kita akan bahas mengenai modal menurut perpajakan. Menurut perpajakan, tepatnya di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH atau pajak penghasilan, bahwa harta itu termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Ketentuan ini sangat jelas menyatakan bahwa setoran modal itu yang diterima oleh badan tidak termasuk penghasilan, sehingga otomatis tidak dikenakan pajak penghasilan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita identifikasi ya, yang namanya modal itu tadi bentuknya ada merupakan kalau kita lihat dari sisi perpajakannya, ada yang namanya modal yang merupakan objek pajak, ada juga modal bukan objek pajak. Kalau modal yang bukan objek pajak itu seperti yang dijelaskan di paragraf 1 ini, yaitu modal berupa uang. Kenapa? Karena bagi investor tidak ada kewajiban untuk membayar pajak penghasilan karena belum adanya penghasilan yang diterima dari dana yang disetorkan. Tapi ada perbedaan jika modal yang disetorkan itu bentuknya adalah aset, khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Karena perbedaan perlakuan perpajakan tentang setoran berupa aset. Karena pada asalnya tanah dan bangunan itu dimiliki oleh investor, artinya atas nama sendiri. Kemudian pada saat diserahkan sebagai modal itu berubah pengalihan haknya yang asalnya atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan. Nah, ini menjadi objek karena meskipun transaksinya adalah penyetoran modal, ini dalam pajak itu disebut sebagai transaksi penjualan atau pengalihan ya. Menjadi objek karena transaksi penjualan, karena itu pengalihan. Jadi pengalihan itu yang asalnya atas nama perusahaan, atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan. Sehingga modal yang merupakan objek pajak itu modalnya berupa modal aset ya. Modal aset. Seperti itu. Nah, jika dalam setoran modal berupa aset, tanah, dan bangunan, maka ada pajak yang harus dibayarkan oleh si investor, yaitu pajak penghasilan final. Karena yang namanya tanah dan bangunan itu nilainya selalu naik. Ketika dia misalkan beli tahun ini 100 juta, kemudian dijual 5 tahun lagi akan meningkat menjadi misalkan 300 juta. Nah, itu dianggap sebagai pendapatan atau penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak penghasilan final. Nah, ini pertimbangan kenapa dikenakan pajak penghasilan final. Yang pertama adalah pada saat setoran modal dalam bentuk tanah dan bangunan, maka yang dihitung itu bukan berdasarkan nilai pada saat dia beli ya, tapi dihitung dari nilai pasar wajar tanah dan bangunan pada saat diserahkan. Yang kedua, setoran modal ini disamakan dengan pengalihan hak. Pengalihan hak ini dalam pajak disebut sebagai transaksi jual beli. Kalau yang namanya transaksi jual beli, maka ada pihak yang diuntungkan atas selisih dari penjualan yang dia berikan.
Gitu kan, penjualan itu kita beli 10, jual 12. Kita beli 100.000, kita jual 120.000, berarti ada penjualan. Tapi kalau misalkan kita beli 100.000, kita berikan 100.000, itu bukan penjualan, itu hibah. Gitu kan. Nah, karena ada peningkatan inilah dikatakan sebagai penghasilan. Atas transaksi ini harus dikenakan PPh final sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nanti ada contohnya di bawah. Yang ketiga, pengenaan pajak ini bersifat final. Kemudian, jumlah setoran modal yang diakui itu harus sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan tersebut, bukan pada saat membeli. Baik, kita masuk ke contoh. Pada tahun 2015, ada 2 orang, namanya Tuan Ahmad dan Tuan Rudi, yang bersepakat untuk mendirikan perseroan terbatas dengan nama PT Cahaya Sukses dengan modal awal sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Tuan Ahmad sepakat menyerahkan ruko yang dibeli tahun 2011 dengan nilai perolehan sebesar 100 juta rupiah. Harga pasar ruko yang diserahkan oleh Tuan Ahmad saat diserahkan yaitu sebesar 300 juta rupiah. Dan Tuan Rudi menyetorkan uang tunai sebesar 200 juta. Nah, ini soalnya ya. Jadi kalau kita ringkaskan, ada 2 orang. Yang pertama Tuan Ahmad, yang kedua ada Tuan Rudi. Mereka itu mau bikin usaha namanya PT Cahaya Sukses, modalnya 500 juta. 500 juta itu terdiri dari 300 juta punya Tuan Ahmad, 200 juta punya Tuan Rudi. Ini total 500 juta. Bentuknya beda. Kalau Tuan Ahmad itu memberikannya ruko, sedangkan Tuan Rudi memberikannya berupa uang. Ya. Nah, meskipun Tuan Ahmad itu pada saat membelinya harganya tadi 2011 itu 100 juta. Tapi pada tahun 2015 itu nilainya naik menjadi 300 juta. Yang dimasukkan yang mana? Yang dimasukkan adalah pada saat penyerahan, yaitu yang nilainya 300 juta. Nah, nanti yang 500 juta ini akan dituliskan, ya, akan dituliskan dalam akta pendirian notaris, ya. Jadi 500 juta bukan 300 juta. Karena 300 bukan 300 juta 200 plus 100. Meskipun Tuan Ahmad membelinya adalah 100 juta pada tahun 2011. Nah, khusus untuk Tuan Ahmad yang memberikan ruko itu ada pajak penghasilan final sebesar 5% atau 15 juta. Ya. Kemudian pada saat diserahkan, yang asalnya punya Tuan Ahmad berubah kepemilikannya menjadi milik PT Cahaya Sukses. Seperti itu. Nah, 15 juta ini siapa yang bayar? Yang bayar adalah Tuan Ahmad, karena ini dikatakan sebagai penghasilan dari Tuan Ahmad. Seperti itu. Ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, Tuan Ahmad membeli ruko dengan nilai perolehan 100 juta tahun 2011. Tapi yang dicatat di akta pendirian adalah sesuai dengan harga pasar di tahun 2015, yaitu pada saat setor, yaitu 300 juta. Nah, sesuai dengan latar belakang bahwa PPh itu dikenakan atas pengalihan, ya, pengalihan hak atas tanah, maka ada penghasilan yang diterima oleh pemilik aset pada saat pengalihan aset, yaitu nilai perolehan aset dikurangi dengan nilai jual dari aset dimaksud.
seperti itu. Nilai perolehan aset dikurangi dengan nilai jual dari aset dimaksud. Nah, yang keempat, PPh itu dikenakan atas penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang muncul pada saat aset diserahkan sebagai setoran modal, merupakan pajak atas tambahan penghasilan. Dengan demikian, atas setoran modal yang diberikan oleh Tuan Ahmad itu ada kenaikan harga ruko yang asalnya 100 menjadi 300 juta. Namun untuk Tuan Rudi itu tidak ada kewajiban perpajakannya. Ya, tidak ada kewajiban perpajakannya karena menyetorkan berupa uang. Seperti itu. Itu jika yang dilakukan oleh Tuan Ahmad dan Tuan Rudi. Jadi ada kenaikan dan kenaikan tersebut menjadi dasar pengenaan pajak ya sebesar 5%. Nah, namun ada perbedaan jika menggunakan atau jika melakukan KSO ya. KSO itu tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu kerjasama operasi. Jadi kalau khusus untuk KSO, kontribusi anggota KSO yang diserahkan dalam bentuk aset tetap dicatat sebesar nilai perolehannya. Tapi yang beda bukan di sini. Yang beda adalah tidak terdapat pengalihan. Tidak terdapat pengalihan. Apabila KSO dibentuk pihak yang mempunyai aset tetap, maka dia tetap mencatat sebagai aktivitas sendiri. Kalau tadi ya, Tuan Ahmad ketika menyetorkan berubah, yang asalnya atas nama Tuan Ahmad berubah menjadi nama PT Cahaya Sukses. Tapi kalau KSO itu tidak berubah. Kita akan lihat contohnya. Di sini ada PT Puspa dan PT Kemanggisan mendirikan KSO. Namanya PT Kemanggisan Strip PT Puspa untuk membangun ruko dalam jangka waktu 30 tahun. Disepakati bahwa PT Puspa menyerahkan tanah senilai 500 juta, sedangkan PT Kemanggisan membangun ruko dengan biaya pembangunan sebesar 1 miliar rupiah. Atas penyerahan aset berupa tanah, nah ini ya kita ini kan, ini KSO ya. KSO itu antara katanya PT Puspa dan PT Kemanggisan. PT Puspa itu menyerahkan tanah 500 juta. Sedangkan PT Kemanggisan 1 miliar, ini 500 juta berupa tanah. Kemudian 1 miliar berupa uang. Jadi tanahnya pakai yang PT Puspa, ngebangunnya pakai uang PT Kemanggisan. Nah, karena ini merupakan KSO, maka dia itu tidak ada perpajakannya. Kenapa tidak ada perpajakan? Karena aset PT Puspa itu ya tetap menjadi aset punya PT Puspa. Meskipun dia itu KSO dengan PT Kemanggisan. Jadi pada saat sebelumnya aset tersebut punya PT Puspa. Kemudian ketika menggunakan KSO, aset tersebut masih dimiliki oleh PT Puspa. Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban perpajakannya. Jadi kalau misalkan kita berikan ini ya, misalkan ini A, ini misalkan aset A ya, aset A, aset yang dimiliki oleh A, maksudnya aset yang dimiliki A. Kemudian melakukan kerjasama, ini kerjasama ya, kemudian berubah menjadi aset dimiliki PT. Ada kemungkinan yang kedua, aset
yang dimiliki A dilakukan lagi kerjasama, maka aset dimiliki A. Nah, ini kalau yang atas itu kena pajak, yang dua, yang bawahnya itu tidak kena pajak. Nah, yang KSO inilah yang kedua, kerja sama operasi. Nah, itu mengenai modal menurut perpajakan.